Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Reza Fahlevi, selaku yang akan membawakan materi tentang cerpen atau cerita pendek. Yang selanjutnya ialah, apakah itu cerpen? Apakah yang dimaksud dengan cerpen? Nah, pada pembahasan kali ini, kita semua akan belajar bagaimana dasar-dasar yang harus diperhatikan sebelum kita membuat cerita pendek secara utuh. Untuk yang pertama, ialah pengertian cerpen itu sendiri. Nah, apakah yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi. Nah, jadi prosa fiksi itu merupakan suatu karya sastra yang terdiri atas novel, cerita hikayat, dongeng, dan juga cerpen itu sendiri. Nah, jadi cerpen ini termasuk ke dalam salah satu karya sastra prosa fiksi. Dan juga berbeda dengan novel maupun novelet, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit, yang umumnya terdiri dari 1.600 hingga 10.000 kata di dalamnya. Nah, jadi mengapa disebut dengan cerita pendek? Nah, karena konflik atau kejadian yang dibawakan di dalam cerpen itu isinya tidak panjang, jadi cepat terselesaikan mulai awal hingga akhir. Tidak ubahnya dengan novel terdiri dari beberapa ratus halaman dan terdapat bagian-bagian atau kejadian-kejadian yang sangat panjang. Nah, jadi cerpen itu setidaknya paling banyak itu terdiri dari 3 lembar atau 3 halaman, dan kejadian yang dipaparkan di dalam cerpen itu singkat. Jadi begitu. Jadi mengapa itu disebut dengan cerita pendek? Untuk yang selanjutnya ialah struktur penulisan cerpen. Nah, jadi perlu diperhatikan bersama, cerpen itu memiliki struktur atau bagian-bagian penting sebelum menjadikan cerita pendek itu secara utuh sehingga dapat dibaca. Jadi perlu diperhatikan sebelum membuat cerita pendek. Untuk yang pertama ialah abstrak. Nah, abstrak sendiri memberikan gambaran awal atau intisari cerita yang ingin disampaikan penulis. Biasanya untuk abstrak tersendiri ini terdapat di awal paragraf, menceritakan bagaimana bentuk kehidupan tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, berlanjut di bagian orientasi. Nah, orientasi ini memperkenalkan tokoh dan latar di dalam cerpen. Latar yang dimaksud dapat berupa waktu, suasana atau kondisi, dan juga tempat. Nah, ini berlanjut dari abstrak ke orientasi. Jadi, bagian-bagian ini sebagai pembuka di dalam cerpen dengan memperkenalkan tokoh, latar, dan juga suasana yang terdapat di dalam cerita pendek yang akan dibuat. Yang ketiga ialah komplikasi, yaitu menyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Di tahap ini, penulis memiliki tugas untuk menjaga karakter dan tokoh untuk tetap menarik minat pembaca melalui penggambaran konflik yang ada. Jadi, komplikasi ini bagian peristiwa atau kejadian ataupun konflik yang terdapat di dalam cerita pendek. Jadi, penulis atau kalian yang akan membuat cerpen harus menentukan bagaimana peristiwa ini akan terjadi, peristiwa ini akan dimulai ataupun diselesaikan itu bagaimana. Jadi, sebelum menyusun suatu cerpen, perlu atau penting juga memperhatikan peristiwa yang akan disampaikan. Jadi begitu. Nah, yang keempat ialah evaluasi, yaitu memaparkan perjalanan konflik menuju klimaks untuk selanjutnya ditemukan pelariannya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga komplikasi dan evaluasi ini masuk ke dalam, bisa dibilang, inti dari cerpen yang akan dibuat. Jadi, kalian yang akan membuat cerpen perlu juga memaparkan bagaimana alur peristiwa yang ingin disampaikan sehingga menuju puncak dari konflik
yang akan terjadi. Jadi seperti itu ya, perlu diperhatikan bersama untuk struktur penulisan cerpen. Berlanjut di struktur yang selanjutnya ialah resolusi. Resolusi ini ialah konflik sudah bertemu dengan pelariannya dengan cara menuliskan mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Nah, jadi untuk konflik itu sendiri, konflik dapat bermula dan juga bagaimana dapat diselesaikan. Jadi begitu. Untuk resolusi sendiri menuju kepada bagian penutup, yaitu dengan memaparkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan konflik itu di dalam cerita. Dan juga berlanjut ke struktur yang selanjutnya ialah koda, bagian akhir untuk penulis mengungkapkan nilai-nilai atau pesan-pesan yang ingin disampaikan di dalam cerpennya. Jadi koda ini bagaimana penulis ingin menyampaikan pesan-pesan moral. Nah, jadi cerita kalian itu harus berisikan pesan-pesan moral yang dapat dipelajari oleh pembaca dan juga dipelajari oleh penulis itu sendiri. Jadi setelah menemukan solusi dari konflik yang terjadi, itu memberikan pesan moral. Jadi memberikan pesan moral yang dapat dipelajari bersama. Jadi begitu. Jadi setiap struktur penulisan cerpen ini saling berkesinambungan. Mulai awal, inti, dan juga penutup. Nah, untuk yang selanjutnya ialah yang perlu diperhatikan, yaitu unsur intrinsik cerpen atau unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Yaitu yang pertama ialah tema. Nah, tema ini kalian harus menentukan awal. Jadi sebelum kalian menulis, atau istilahnya unsur intrinsik ini bagian bentuk bagaimana kita persiapan sebelum menulis cerpen secara utuh. Jadi menentukan tema, yaitu dengan cara kalian ingin mengambil tema-tema seperti apa. Apakah tentang lingkungan di sekitar rumah kalian, ataupun tentang kesehatan, atau tentang pekerjaan rumah. Jadi begitu. Jadi menentukan tema terlebih dahulu. Yang kemudian latar. Nah, latar ini terjadi atau menjadi 3 jenis, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Seperti halnya di dalam struktur tadi, yaitu komplikasi. Untuk struktur tadi yaitu orientasi. Nah, orientasi yaitu memperkenalkan tokoh dan latar cerpen yang dimaksud. Jadi di dalam menentukan latar, jadi kalian harus juga menentukan suasana, latar tempat, dan latar waktu sebelum memperkenalkan orientasi di dalam cerpen kalian. Untuk yang ketiga ialah alur atau plot, jalan dari sebuah cerita. Nah, untuk alur ini dibedakan menjadi beberapa jenis seperti linear, kilas balik, dan campuran. Nah, jadi yang dimaksud dengan alur di sini, kalian mengambil alur maju atau alur mundur. Nah, alur maju ini berarti kalian berfokus untuk terus menceritakan kisah yang ada di dalam cerpen kalian itu secara maju. Jadi tidak ada unsur istilahnya mengingat masa lalu. Jadi kalian untuk fokus maju bagaimana menuju penyelesaian dari konflik yang ada di dalam cerita kalian nanti. Nah, untuk yang keempat ialah tokoh, karakter yang diciptakan penulis dengan sudah diberikan watak, penempatan, dan dunianya sendiri. Nah, jadi ini masuk ke dalam orientasi juga karena penulis mulai memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen yang akan dibuat, ataupun memperkenalkan bagaimana bentuk watak dari setiap tokoh yang ada di dalam cerpen kalian nanti. Nah, untuk yang terakhir, untuk di unsur intrinsik ini ialah sudut pandang, yaitu bentuk penyampaian atau cara pandang si penulis buat di dalam cerpennya. Jadi, yang dimaksud dengan sudut pandang ini, bagaimana kalian ingin memaparkan atau berfokus bagaimana memaparkan tokoh itu
dari sudut pandang orang keberapa. Semisal sudut pandang orang ke-1, berarti fokusnya biasanya menggunakan kata-kata aku, kamu, dia. Nah, jadi begitu ya. Jika ingin menyebutkan nama, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi begitu. Misalkan menggunakan nama Doni, nama perempuan, semisal menggunakan nama Rania. Jadi begitu ya. Jadi bisa dibedakan, jika ingin menggunakan orang pertama berarti fokusnya menggunakan kata aku, kamu, atau dia. Nah, jika ingin menggunakan sudut pandang orang ketiga berarti menggunakan nama dari tokoh tersebut. Jadi begitu. Berlanjut di unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini berarti unsur terluar. Berarti di luar dari mana bentuk dalam cerita cerpen kalian. Nah, jadi di sini kalian harus bisa menentukan latar belakang dan kepengarangan. Jadi latar belakangnya harus diciptakan penulis, bagaimana bentuk akhir ceritanya nanti, apakah kalian ingin akhir yang bahagia atau akhir yang sedih. Jadi begitu. Jadi kalian harus membuat latar belakang dari cerita itu dan juga kepengarangan. Nah, jadi di sini kalian yang dimaksud dengan kepengarangan itu, apakah kalian ingin mengambil sumber cerita dari pengalaman pribadi kalian ataupun di lingkungan sekitar kalian. Jadi begitu ya, yang perlu diperhatikan dari dasar-dasar membuat cerpen. Nah, di akhir kata terima kasih. Nah, jadi sebelum kalian membuat cerpen, jadi perlu diperhatikan yang pertama ialah struktur yang terpenting, kedua unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sebelum membuat cerpen itu secara utuh, ibarat rumah, kalian harus membuat tiang-tiangnya terlebih dahulu atau bahan-bahannya terlebih dahulu. Kalau rumah berarti menyiapkan semen, menyiapkan pasir, menyiapkan batu, dan lain-lain. Nah, jika ingin membuat cerpen, begitu juga harus mempersiapkan yang diantaranya ialah struktur, yaitu dengan mempersiapkan apa tadi? Orientasi, komplikasi, koda, dan lain-lain. Nah, jadi kalian harus mempersiapkan ketiga bagian penting yang ada di dalam cerpen, yang diantaranya tadi ialah struktur, unsur intrinsik, dan juga unsur ekstrinsik. Baik, sekian untuk pemaparan awal terkait dasar-dasar sebelum membuat cerpen secara utuh. Sekian dari saya. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, kita akan berlanjut di pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.